lagi juga berangkat dari riset lagi. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh mahasiswa S3. Dalam satu rumah itu ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik gitu. Tapi rukun gitu ya, rukun. Teman-teman itu kadangkala melihat dari sisi ini bagus, rukun. Di mana batas-batas akidah Islamnya ini yang belum terungkap. Yang saya bilang, dokter harus berani untuk mengambil satu keputusan dan memberikan sebuah solusi atas kedamaian di dalam keragaman itu. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Itu harus konkret itu. Maka tadi Gus Saab sudah menyampaikan, saya tangkap tadi itu. Di antaranya apa? Yaitu menghargai terhadap perbedaan atau menghargai terhadap sebuah keyakinan itu adalah menjadi bagian dari kehidupan kita ini. Kan tidak boleh memaksa kita ini kepada mereka, nggak boleh memaksa. Dan yang kedua adalah dialog antar umat beragama. Itu menjadi penting dalam konteks untuk menciptakan harmonisasi. Tapi sesungguhnya yang lebih mengkhawatirkan ini bukan antar umat beragama, tetapi yang paling mengkhawatirkan justru di intern umat beragama. Maka muncullah berbagai macam paham-paham itu. Ini mengkhawatirkan sekali. Ya contohlah di Timur Tengah lagi seperti itu yang terjadi. Kalau mereka tidak memiliki satu konstruksi bahwa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah, bahaya itu. Salah satu unsur di dalam ummatan wahidah di sana adalah musyawarah, kesetaraan. Paling tidak kita itu sama-sama manusia lah gitu ya. Rasulullah saja ketika ada jenazah yang sedang diusung pada saat itu, di antara sahabat itu mengerti bahwa jenazah yang diusung itu adalah jenazahnya non muslim. Tapi Rasulullah karena nggak tahu juga, mungkin tahu atau tidak tahu, Rasulullah minta agar supaya para sahabat berdiri. Tapi ada di antara sahabat yang protes, wahai Rasulullah, itu jenazahnya orang non muslim. Tapi apa kata Rasulullah? Mari kita berdiri, dia adalah manusia. Musyawarah ini, kesetaraan. Dan yang ketiga adalah menghindari kekerasan. Ini jelas ini. Itu kalau Gus Saab itu ahlinya lah ini, walatul kubiaidikum ila tahluka, menyakiti diri sendiri aja nggak boleh, apalagi menyakiti orang lain. Itu konkret menurut saya. Maka tiga hal ini menjadi penting. Yang kedua adalah tugas kita dengan era digitalisasi ini, bagaimana kita menciptakan atau membuat konten-konten tentang moderasi beragama dalam konstruksi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini gimana? Supaya itu menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk ya diplomasi lah itu ya, menyampaikan sebuah argumentasi di media sosial itu yang luar biasa perkembangannya saat ini. Dan yang ketiga menurut saya adalah kita jangan terpancing ketika ada persoalan-persoalan yang kemudian itu akan bisa menciptakan konflik di antara kita. Jangan sampai terpancing seperti kemarin terjadi di Kediri misalnya saja. Walaupun di sana sini sudah melakukan satu upaya-upaya dialog dan lain sebagainya, dan justru kita heran sekali yang menjadi objek itu loh sama sekali tidak berbicara. Coba itu, justru yang berbicara adalah orang-orang di sekelilingnya. Jadi ya pengikut-pengikutnya itu wajar sekali. Tapi kita ingat bahwa bil hikmah wal mau'izatil hasanah menjadi kunci utama. Jadi kita bagaimana kita menyampaikan segala sesuatu itu dengan bijak, dengan arif, supaya tidak menimbulkan satu kegaduhan dan sebagainya. Karena semua hidup ingin adanya satu kedamaian, keharmonisan dan lain sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Moderator.